HP Samsung di bawah 2 jutaan yang lumayan oke. Ada kok. Ini dia Samsung Galaxy J2 Prime. Untuk HP di kisaran harga yang sama, Galaxy J2 Prime ini nggak bisa dibilang istimewa banget ya. Samsung membekalinya dengan CPU quad-core 1,4 GHz Cortex A53, RAM 1,5 GB, penyimpanan 8 GB, dan sudah berjalan dengan sistem operasi Android Marshmallow. Untuk urusan desain sih, ya lumayan lah. Cover belakangnya agak bertekstur gitu, jadi yang nggak terlalu licin banget. Tapi ada satu hal nih yang bikin aku kurang suka, yaitu layarnya. Aku sih maklum ya kalau misalnya Samsung nggak membekalinya dengan lapisan Corning Gorilla Glass. Cuman rasanya bakal lebih bagus kalau layarnya diberi lapisan oleophobic coating supaya nggak gampang kotor. Masih di bagian layar, menurutku sih untuk ukuran HP di bawah 2 jutaan, tampilannya ini sudah lumayan bagus. Warnanya tetap oke, cuman nggak sebagus layar IPS. Yap, panel PLS TFT yang digunakan oleh HP ini ternyata memang nggak sebagus layar IPS, baik dari sisi warna maupun viewing angle-nya. Ketika terpaksa harus digunakan di luar ruangan pun, panelnya ini nggak mampu menampilkan konten dengan cukup jelas. Meskipun ada satu fitur nih yang sangat membantu, yaitu outdoor mode, dimana ketika kita mengaktifkannya, kecerahan layar akan dinaikkan secara drastis untuk dapat menampilkan konten dengan baik. Meskipun ya cuman bisa bertahan selama 15 menit aja sih. Kapasitas penyimpanannya yang tergolong kecil membuatnya hanya punya sedikit ruang untuk menyimpan aplikasi. Tapi sepertinya itu nggak menghalangi Samsung untuk memasang bloatware yang lumayan banyak. Di sini kita bisa menemukan beberapa aplikasi Microsoft termasuk Word, Excel, PowerPoint, terus ada Google Apps, dan juga ada Samsung Apps yang mungkin nggak bakal kita pakai semuanya. Untuk urusan performa, awalnya sih aku sempat meremehkan ya, tapi setelah dicoba ternyata lumayan juga. UI-nya enteng, responsif, multitasking lumayan lancar, meskipun kadang HP ini harus ngebuka ulang aplikasi yang diminimize. Khususnya kalau misalnya aplikasi yang dibuka itu udah terlalu banyak. Ya maklum sih, RAM-nya kan cuma 1,5 GB. Agak di luar dugaan ya, ternyata Samsung Galaxy J2 Prime ini mampu memberikan performa gaming yang cukup lancar. Aku coba bermain Nova 3 dan HP ini bisa jalanin dengan lancar jaya makmur sentosa. Tapi sayangnya, aku nggak bisa uji coba game yang lain. Karena pada saat coba download game lain, muncul sebuah pesan horor bertuliskan ruang penyimpanan tidak cukup. Jadi ya nggak bisa dipakai install lagi deh. Maklum, ruang penyimpanan cuma 8 GB. Beralih ke bagian kamera. UI dari aplikasi kamera bawaannya ini tergolong sederhana dan terkesan minimalis karena nggak menampilkan banyak fitur yang ada. Cuman, ada satu hal nih yang bikin aku suka, yakni penggunaannya yang mudah. Jadi, kalau misalnya kita ingin mengubah mode kamera dari kamera belakang ke kamera depan, kita hanya perlu men-swipe layar ke arah atas. Atau, kita bisa juga men-swipe layar ke samping untuk mengetahui atau mencari mode-mode kamera lain, termasuk auto, HDR, Pro, dan mode-mode lainnya. Untuk Pro modenya sendiri, sebenarnya settingan yang bisa kita lakukan pada kameranya juga tergolong terbatas ya. Karena kita cuma bisa setting ISO dari angka 100 ke 800, exposure, dan juga white balance. Tapi lumayan lah ya daripada nggak ada sama sekali. Hasilnya gimana? Cek sendiri aja yuk.
Dari contoh fotonya itu, kita bisa melihat bahwa mode HDR dari HP ini bisa menampilkan dynamic range yang lumayan luas. Tapi kadang white balance-nya agak kacau sedikit ya. Seperti contoh yang ini, gambarnya terlihat agak kebiruan gitu. Untuk area indoor atau low light, ternyata kamera belakangnya ini mampu menghasilkan gambar yang lumayan baik karena noise yang dihasilkan bisa diredam. Meskipun sebagai gantinya, detail gambarnya jadi berkurang, tapi tetap lumayan bagus juga. Sekarang beralih ke bagian baterai nih. Kira-kira berapa lama ya HP ini bisa menyala? Berdasarkan pengalamanku, baterai 2600 mAh yang digunakan oleh Samsung Galaxy J2 Prime ini tergolong awet banget. Bisa bertahan sampai seharian penuh dalam pemakaian wajar, bahkan bisa lebih. Screen on time-nya bisa mencapai hampir 10 jam loh. Perpaduan antara prosesor hemat daya, ukuran layar yang agak kecil, serta resolusi layar yang nggak terlalu tajam adalah alasan utama kenapa HP ini bisa begitu awet. Jadi sekarang, kesimpulannya gimana nih? HP ini layak beli atau enggak? Kalau menurutku sih tergantung ya. Kalau kamu adalah pengguna smartphone yang pakai HP-mu cuman untuk sosmed, chatting, dan foto-foto selfie, HP ini rasanya cocok ya buat kamu. Karena baterainya awet, kamera selfie-nya oke, ada LED flash-nya pula. Terus performanya pun cukup bisa diandalkan untuk buka aplikasi-aplikasi yang lumayan banyak. Tapi, kalau kamu adalah pengguna HP kelas berat yang sering main game di HP-mu, rasanya aku nggak bisa merekomendasikan HP ini ya. Emang sih, main gamenya lancar, cuman kapasitas penyimpanannya yang kecil bikin kita nggak bisa nyimpen banyak game sekaligus, dan itu lumayan ngeselin banget loh. Oke, sekian dulu dari techhijau.com. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangannya ya. Maklum, ini baru pertama kali. Like kalau kamu suka, subscribe supaya aku lebih semangat untuk buat video dengan kualitas yang lebih baik lagi. Pandu di sini dan sampai ketemu di video berikutnya.